Ya, silakan masuk, Kak. Selamat siang, Mbak Nida. Selamat siang, Bu. Ya, dari mana nih? Tadi abis dari rumah sih kesini langsung. Sengaja ya? Iya. Gimana kabarnya nih? Ya, baiklah. Baik, tapi kayaknya berat ya. Iya. Nah, tadi lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Biasa sih, kalau di rumah ya beres-beres, bantu ibu aja gitu. Kalau boleh tahu, lagi kuliah apa sekolah gitu? Saya kan lulus tahun ini. Ya, jadi di rumah aja gitu, nggak kuliah juga. Jadi di rumah, masih di rumah gitu ya? Iya. Nah, bantu orang tua seperti itu. Nah, untuk kedepannya apa tujuannya, maksudnya kayak punya planning mau nanti lanjut kuliah kah atau nanti kerja atau gimana? Pengennya sih mau kerja aja gitu, bantuin orang tua. Soalnya kalau kuliah juga ya ngeliat nggak ada biaya juga gitu ya. Jadi itu ya, mau kuliah gitu ya. Nah, dulu pas kuliah pas sekolah di mana? SMA atau Saya dulu sekolah di SMA 1 Banjarharjo. SMA ya, jurusan IPA. IPA, berarti pinter ya. Nggak juga sih, saya kan nggak pernah ranking 1 juga. Nggak apa-apa, sama saya juga. Ya, jadi ya mungkin kedepannya mau bekerja seperti itu ya, mungkin cari-cari gitu. Ini juga mungkin lagi nyari-nyari ya, cuman karena Kemarin kan udah nyoba nyari lowongan kerja juga kan, sama pihak sekolah yang di SMK tuh, tapi gimana ya, saya tuh kena tipu gitu kan, katanya harus bayar uang muka dulu ya di awal. Terus pas udah saya bayar, terus saya juga udah diajak ke sana ke tempat kerjanya, tapi malah katanya pas interview tuh saya gugur gitu. Soalnya pas di pertanyaan di interviewnya itu ada pertanyaan katanya, ini ada sogokan biaya atau murni hasil saya mau ikut kerja ke sini gitu. Terus kata saya, ya udah kan, namanya juga baru pertama kali interview kerja, terus jujur aja gitu, ada orang dalam gitu. Ya udah, saya nggak lolos interviewnya. ya, jadi sebenarnya mah udah nyoba gitu ya, udah daftar ke sana, mungkin karena memang belum rezekinya juga mungkin. Ya, maksudnya dilihat juga sekarang kan keadaannya kayak seperti ini ya, maksudnya yang sudah bekerja pun ada yang di PHK, terpaksa di PHK, terus ada yang dirumahkan. Apalagi kita yang mau istilahnya baru mau mulai kerja gitu kan, pasti kan ya susah juga kan buat mengusahakan merekrut karyawan baru seperti itu. Nah, jadi selama berarti kan sekarang juga kan ya ngelamar mah tetap ke sana sini. Ngisi kesehariannya apa? Paling kalau di rumah sehari-hari beres-beres rumah, terus bantuin papa juga. Waduh, itu aja. Orang tua di rumah jualan atau kerja keluar? Ibu sih kayak ngejahit gitu. Jadi membantu ibu seperti itu ya di rumah. Ya sebisa mungkin, karena ya itu di samping kita juga mencari pekerjaan, kita juga tetap membantu orang tua seperti itu. Nah, ya duduknya udah ini nyaman belum? Udah. Oh, ini ada jajan, mau ini dulu, minum dulu, istirahat dulu. Nanti ya, Mbak. Oh iya, baik. Nah, kalau boleh tahu tujuannya Mbak Nida ini kesini ada perlu apa? Ini sih sebenarnya kan lagi butuh teman ngobrol aja gitu, soalnya di rumah nggak ada yang mau mendengerin apa isi hati aku gitu. Ya, jadi ada yang ingin diceritakan, seperti ingin ya sharing seperti itu ya.
Baik, sebelum kita ngobrol, sebelum kita cerita, kira-kira membutuhkan waktu berapa lamanya kita kan supaya enak gitu ke depannya dalam ngobrol gitu. Sebisanya Mbak aja deh. Iya, jadi sesuai ya nanti jalannya cerita seperti itu ya. Iya, baik. Nah, tadi kan kayak yang banyak yang dipikirin mungkin tadi karena ya kerjaan seperti itu, terus juga mungkin ada problem di rumah seperti itu. Nah, kira-kira Mbak Nida ini mau menceritakan yang mana dulu nih? Ini sih sebenarnya lagi nggak ada yang mau dengerin aku gitu, padahal kan di rumah lagi banyak banget gitu masalah menurut Nida, tapi nggak ada yang peduli gitu sama Nida, padahal Nida juga butuh banget orang buat ngedengerin apa yang pengen Nida sampaikan gitu. Iya, jadi di sini kita akan berusaha untuk sharing, menceritakan permasalahan Mbak Nida, yaitu Mbak Nida itu merasa tidak ada yang untuk tempat sekedar cerita atau mendengarkan gitu, sedangkan posisinya Mbak Nida sekarang juga kayak butuh teman curhat, teman ngobrol seperti itu ya. Iya, jadi tadi kan iya yang Mbak Nida ini ngerasa ya mungkin kesepian gitu, ada yang ingin diceritakan cuman tidak ada yang mendengarkan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu awal mulanya kenapa sih sampai Mbak Nida ini merasa saya ini kesepian, kok nggak ada yang mau dengerin saya sih seperti itu? Iya, ini kan minggu kemarin mbak saya tuh meninggal dunia. Nah, pas mbak meninggal dunia itu kayaknya semuanya kok berubah gitu. Terus ini juga ibu ya, iya ibu Nida kan juga lagi sakit-sakitan terus pas tahu mbaknya meninggal, jadi kayak biasa kalau orang sakit kan mendengar berita duka langsung meledak gitu. Nah, kan Nida yang sebagai orang sehat pasti ngerasain apa yang ibu rasain kan. Terus kayak gimana ya, semua rasa kesedihannya ibu gitu kayak dilimpahin ke Nida semua gitu. Jadi Nida tuh nggak ada dikasih kesempatan buat ngerasain sedihnya juga. Iya, sebelumnya saya turut prihatin ya Mbak, turut berduka cita atas meninggalnya mbahnya Mbak Nida. Semoga ya Mbak Nida sama keluarga juga diberikan ketabahan, keikhlasan ya. Jadi dari yang Mbak Nida cerita tadi, intinya itu Mbak Nida ini merasa karena kehilangan Mbak Nida tadi, terus ditambah juga ibu yang sedang sakit, jadi yang namanya orang sakit ditambah lagi mendapatkan kabar yang tiba-tiba gitu ya, kabar duka, jadi pasti drop gitu kan, terus juga ya sedih lah pasti. Terus Mbak Nida juga sebagai anak gitu ya, jadi yang kayak harus menjadi tempat keluh kesahnya ibu mungkin, yang mencurahkan kesedihannya, sedangkan Mbak Nida sendiri juga di sini kayak membutuhkan, aku juga butuh didengarkan, aku juga butuh sharing seperti itu ya. Ya baik, tadi kalau nggak salah Mbak Nida kan mengatakan bahwa Mbak Nida ini seperti tidak diberi kesempatan untuk merasakan atau untuk meluapkan kesedihan apa yang dirasakan Mbak Nida seperti itu ya. Nah, apa sih yang membuat Mbak Nida itu sampai punya pikiran atau punya perasaan, kok aku nggak ada ruangnya aku buat cerita ya, nggak ada ruangnya aku buat sharing, atau ini loh aku lagi ngerasain ini, itu gimana sih? Ya kan soalnya
Mbah juga waktu masih hidup diurusnya sama ibu gitu, sama Nida juga, tinggalnya di rumah ibu. Nah pas Mbah udah gak ada tuh, kan Nida ngerasa kehilangan banget gitu ya, udah gak bisa ngurusin lagi. Terus ibu juga kayak ngerasa nyesel juga pas ngurusinnya, mungkin ada yang nggak bisa ngelakuin hal yang lebih baik lagi gitu buat ibu. Nah pas itu kan ibunya ngerasa sedih banget, ngerasa terpuruk banget. Dan Nida juga sama kan, ngerasain kehilangan dia gitu, yang tadinya tiap hari Nida ngasih makan gitu, terus sekarang udah nggak lagi. Kan Nida juga ngerasa sedih, tapi kan Nida juga mikirin ibu kan lagi sakit kan. Terus kalau misalkan Nida ikutan sedih, nanti ibu gimana? Iya, jadi sebenarnya Mbak Nida ini lebih menjaga perasaan ibu seperti ya, dimana ia harus menjadi penguat dari ibu. Seperti itu kan, ibu juga sudah sedih karena sakitnya, lalu ditinggalkan oleh orang tuanya, berarti seperti itu ya. Jadi Mbak Nida sebagai anak pun seperti yang sudahlah, nggak apa-apa, Nida dijadikan tempat apa ya, terjadiin tempat curhat, tidak tempat ya berkeluh kesah seperti itu karena kesedihannya itu. Nah lalu perasaannya Mbak Nida sendiri bagaimana? Dalam artian kan mau gak mau ya, berarti kan Mbak Nida sebenarnya juga Mbak Nida mau mencurahkan itu, tapi harus ditahan seperti itu. Nah perasaannya Mbak Nida ketika menahan itu bagaimana? Ya itu paling kan kalau misalkan ibu udah tidur, semuanya orang rumah juga udah tidur, Nida biasanya suka menyendiri di kamar. Terus kalau udah malam ya biasa gitu, kayak ya nangis sendirian. Terus suka menyalahkan diri sendiri, kenapa sih kok aku nggak bisa jadi anak yang baik gitu, terus kenapa aku kok bisa ngerasain hal yang kayak gini gitu di hidup aku, nggak kayak anak-anak yang lain, kuliah lah, udah dapet kerja lah gitu, udah bisa membayarin orang tua lah gitu sih. Iya, jadi ketika Mbak Nida ini sendiri, dalam artian ya sudah sendiri gitu di dalam kamar, jadi lebih ke pikiran-pikiran apa ya, kayak yang mungkin karena keadaannya belum mendapatkan pekerjaan, terus juga ingin kuliah, tetapi ya mungkin terkendala keuangan seperti itu ya, ekonomi keluarga. Lalu juga seperti jadinya kayak menyalahkan diri sendiri seperti itu kan, kenapa sih kehidupannya Nida harus seperti ini, seperti itu. Nah lalu itu kan ketika Mbak Nida sendiri ya. Nah ketika Mbak Nida harus berhadapan dengan orang lain, misalkan ya keluarga atau teman-teman gitu, sikap Mbak Nida itu seperti apa? Pas lagi Nida ketemu sama teman-teman atau orang lain, ya Nida biasanya menyembunyiin kesedihan yang Nida rasain gitu. Misalkan kalau lagi kan biasanya kalau orang meninggal itu saudaranya pada suka mengumpulkan sampai 7 hari. Nah disitu kan banyak ketemu sama orang gitu. Kalau lagi ketemu sama orang ya udah Nida biasa aja gitu, nggak masih tahu kalau Nida tuh juga sedih banget gitu, butuh banget didengerin. Tapi ya udah Nida biasanya ya cerita-cerita apalah gitu, ketawa-ketawa, biar Mimi juga ngeliatnya kalau Nida tuh baik-baik aja gitu. Ya, jadi Mbak Nida ini ketika harus berhadapan dengan orang lain, dalam artian bersosialisasi dengan orang lain, entah itu keluarga, teman, seperti itu. Jadi Mbak Nida ini menutupi apa yang dirasakan Mbak Nida, lebih baik disimpan sendiri supaya orang lain itu nggak tahu apa sih yang aku rasain, seperti itu. Nah sekarang menurut Mbak Nida, apakah yang dilakukan Mbak Nida ini logis, dalam artian
sudah baikkah kalau saya punya masalah tapi tidak apa ya, tidak segera diceritakan ke tempat curhat atau sharing seperti itu, lebih baik dipendam sendiri. Menurut Mbak Nida ini apakah sudah efektif sih? Bagaimana? Iya, makanya kan saya sekarang datang ke Mbak gitu, pengen cerita, pengen ngasih tahu kalau Nida tuh sekarang lagi sedih. Soalnya kan kalau misalkan nanti Nida ceritanya ke ibu, takutnya ibu malah tambah kayak beban pikiran juga gitu. Jadi sekarang ya udah, menurut Nida ya orang yang paling Nida percaya ya Mamba gitu. Iya, sebelumnya terima kasih juga ya Mbak Nida sudah mempercayai saya untuk menjadi ya tempat sharing seperti itu. Nah, berarti sebelum Mbak Nida memutuskan ke saya gitu, datang ke saya, berarti Mbak Nida ini mungkin tipe orang yang tidak mudah untuk cerita ke orang lain, entah itu teman atau mungkin sepupu kan. Kalau anak-anak lain kan mungkin bisa ya kayak cerita ke teman dekatnya atau gimana gitu. Mungkin kalau Mbak Nida itu lebih tertutup seperti itu. Iya, soalnya pas semenjak lulus SMA kemarin, teman-teman tuh udah nggak ada komunikasi lagi gitu. Jadi dulu ada teman dekat gitu, paling cuma ada dua gitulah yang biasa mendengarin curhatannya Nida, terus Nida juga biasa mendengarin curhatan dia. Tapi setelah lulus kemarin udah kayak hilang kontak juga, soalnya kan dia mungkin lagi sibuk kuliah juga, terus yang satunya lagi sibuk kerja juga, udah kerja. Ya udah sekarang Nida sendirian, jadi nggak ada yang bisa buat mendengarin Nida cerita lagi gitu. Meskipun ya cuma handphone aja udah enggak sekarang, jadi kesepian lah. Ya, jadi Mbak Nida ini ya sedang merasakan sepi seperti ya, karena ya itu tadi sudah apa ya, sudah tidak ada punya teman. Dalam artian kan dulu kan mungkin pas sekolah karena sering ketemu juga, jadi kan ada waktu, terus juga kontak kan juga masih intens. Seperti sekarang kan sudah punya kerja temannya atau kuliah seperti itu, jadi memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Iya, jadi sekarang Nida lagi kesepian gitu, bingung juga kan mau ngapain, soalnya nggak tahu harus cerita ke siapa. Iya, jadi Mbak Nida ini di sini merasa kesepian, bingung mau cerita ke siapa seperti itu. Dan Mbak Nida juga bingung sekarang harus bagaimana seperti itu. Iya, soalnya Nida bingung kan, lagi merasa kehilangan orang yang disayang juga kan, Mbak Nida. Ya pokoknya Nida bingung lah mau ngapain sekarang tuh, harus cerita ke siapa nggak tahu. Iya, baik. Nah, menurut Mbak Nida, di posisi Mbak Nida yang sekarang itu seperti apa ya? Mbak Nida itu ingin seperti apa sih? Ya Nida mah pengennya kalau Nida lagi sedih ya ada teman yang ngedengerin Nida, terus ada yang bisa buat diajak ngobrol gitu sama Nida. Tapi kan nyatanya nggak ada gitu, nggak ada yang bisa buat ngedengerin cerita-cerita sedihnya Nida, apalagi kan sekarang gitu Mbak juga baru aja meninggal. Jadi Mbak Nida ini merasa tidak ada yang bisa mendengarkan gitu, tidak ada yang bisa mengertikan keadaan Mbak Nida seperti itu. Iya, kadang Nida juga suka mikir kenapa sih kok Nida nggak kayak orang-orang lain gitu, nggak kayak teman-teman Nida yang sekarang lagi sibuk kuliah, terus sibuk kerja gitu. Kenapa Nida kok gini-gini aja gitu di rumah, cuma bisanya di rumah aja. Emangnya Nida juga nggak bisa ya gitu bahagia kayak anak-anak lain gitu, kayak teman-teman Nida. Iya, jadi menurut Mbak Nida di sini, Mbak Nida jadi dengan adanya permasalahan ini justru menimbulkan Mbak Nida merasa kok nggak bisa kayak teman-teman yang lain, apa Mbak Nida ini nggak layak untuk bahagia ya seperti itu. Ya, tapi
punya pikiran seperti itu, Mbak Nida berusaha untuk menghilangkan itu atau enggak? Maksudnya kayak enggak kok, aku pantas bahagia kayak gitu, atau dengan pikiran-pikiran yang bagaimana? Ya untuk saat ini kan Nida lagi butuh banget ya teman gitu buat ngobrol cerita Nida. Sekarang Nida lagi sedih, tapi kadang juga Nida suka mikir terus harus disyukurin lah gitu apa yang sekarang Nida lagi jalanin. Nida bisa ngurusin ibu di rumah, terus kan kalau dipikir-pikir anak-anak atau teman-teman yang lain juga pada sibuk kerja kan nggak bisa ngurusin ibu. Nah Nida suka mikirnya bersyukurnya dari situ. Tapi kan sekarang Nida lagi butuh teman banget ya gitu buat ngedengerin apa yang Nida rasain. Buat cerita ke ibu juga kan nggak mungkin Ya. Jadi Mbak Nida ini kan merasakan kesepian tadi ya, tapi di balik itu pun apa yang sudah dipikirkan Mbak Nida ini sudah bagus gitu, dalam artian Mbak Nida juga menyadari bahwa dengan keadaan seperti ini pun tidak sepenuhnya salah, dalam artian ya tadi memang Mbak Nida kan ingin bekerja seperti teman-teman yang lain seperti itu, tapi belum ada kesempatan seperti itu. Tapi di balik itu juga kan jadi membuat Mbak Nida ini bisa ngurus ibu gitu, ngurus orang tua yang belum tentu teman-teman yang sudah bekerja itu mampu mengurusnya seperti karena sibuk pekerjaannya. Nah, ya lalu Mbak Nida selama ini dalam kan sudah ini nih sudah punya pikiran seperti itu kan ya, keinginan, maksudnya kayak berarti kan di sini kan cuma butuh teman untuk cerita gitu curhat, karena tidak ada, maksudnya kayak Mbak Nida ini yang berusaha datang gak sih ke orangnya gitu. Misalkan Mbak Nida punya saudara atau punya sepupu seperti itu, Mbak Nida ini main ke sepupu gitu, cuma sekedar ya supaya nggak kesepian gitu. selama ini sih belum pernah Mbak, soalnya kan saudara sepupu juga udah pada nikah kan, udah pada punya anak, terus ya sibuk ngurusin suami juga gitu. Terus kayaknya kalau misalkan Nida cerita kesedihan Nida gitu sama mereka kurang nyaman aja gitu, soalnya kan dari usianya aja udah beda pembahasannya gitu. Nida kan sekarang lagi ya seneng-senengnya buat cerita-cerita hal-hal yang bukan di lingkup rumah tangga kan Mbak. Iya, jadi ya mungkin apa ya, bukan satu frekuensi lagi gitu ya, dalam artian mereka kan sudah berkeluarga. Sepertinya tidak etis ketika kita bercerita tentang apa yang kita rasakan sedangkan keadaannya berbeda seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Nida juga sempat menyinggung apa saya ini nggak pantas bahagia seperti itu ya. Nah, menurut Mbak Nida itu apakah logis, dalam artian apakah memang itu kenyataannya gitu, apakah tidak bisa dirubah atau bagaimana? Kalau untuk saat ini sih mungkin menurut Nida kayaknya emang Nida tuh emang gak pantas kayak buat bahagia gitu. Nah, hal apa sih yang sampai membuat Mbak Nida ini sampai iya benar, berarti aku ini kayaknya nggak pantas bahagia. Padahal tadi di awal juga Mbak Nida sudah menyadari bahwa iya kok harus menerima gitu ya, tapi sekarang juga Mbak Nida masih merasa ya deh kayaknya saat ini saya belum pantas untuk bahagia seperti itu. Ya soalnya kan setelah lulus SMA kan Nida punya keinginan gitu, pengen kuliah, pengen lanjutin sekolah lagi, tapi kan nggak bisa soalnya nggak ada biaya juga. Terus kan Nida juga udah nyobain lamar kerja juga buat bantu-bantu orang tua, terus sama lo juga belum dikasih kerjaan juga. Sekarang ditambah lagi kan masalahnya teman-teman meninggal gitu, ini juga lagi
punya masalah yang buruk tuh kayak menyimpan Nida sekarang gitu. Emangnya Nida emang gak pantas aja gitu buat kayak gini. Iya, baik. Jadi karena permasalahan tadi belum mendapatkan pekerjaan gitu kan, terus juga ada permasalahan tadi karena Mbah meninggal seperti, jadi saya merasa semua beban itu ada di Mbak Nida seperti itu ya. Baik, jadi dari awal kita cerita dan Mbak Nida ini memiliki permasalahan yaitu merasa kesepian gitu karena kehilangan ayah Mbah seperti itu ya, dan itu juga berpengaruh ke ibunya Mbak Nida sendiri karena sebelumnya juga ibunya Mbak Nida sudah sakit, lalu ditambah lagi mendapatkan kabar duka ini jadi membuat drop seperti itu ya. Jadi itu buat pikiran buat Mbak Nida juga, lalu ditambah juga Mbak Nida yang sedang berusaha mencari pekerjaan, tetapi ya karena memang keadaannya yang seperti ini jadi ya sulit untuk dapatkan pekerjaan seperti itu. Iya Mbak, gitu. Iya, baik. Tadi kan Mbak Nida kan bilang kalau Mbak Nida itu tidak pantas bahagia seperti itu. Nah, kalau memang kenyataannya seperti itu, apa sih buktinya yang sampai membuat Mbak Nida ini sampai punya pikiran saya itu nggak pantas bahagia? Ya, soalnya menurut Nida ya semua masalah yang menurut Nida bikin Nida sedih tuh sekarang datangnya barengan gitu. Apalagi ditambah Nida harus kehilangan Mbah juga. Soalnya kan sebelum Mbah meninggal kan Nida yang ngurusin juga, Nida yang ngasih makan, Nida yang ngajak ngobrol, meskipun ya kadang ngeselin juga kan, namanya juga orang tua udah pikun, udah berumur tua lah gitu. Jadi ya menurut Nida kenapa sih harus datangnya barengan gitu masalahnya ke kehidupan Nida gitu. Iya. Lalu apakah ada lagi selain itu? Ya itu juga sih Mbak, soalnya kan Nida sebelum Mbah meninggal juga kan Nida lagi pusing, lagi mikirin Nida tuh harus ngapain sih setelah lulus sekolah ini. Kok Nida gini-gini aja di rumah, yang lain udah pada pergi kerja, nyari uang, ada yang kuliah juga, banyak teman-teman Nida yang kuliah, tapi kok Nida di rumah aja gitu, gak ngapa-ngapain, kerja juga enggak. Jadi ya menurut Nida, kenapa sih Allah tuh gak adil banget ke Nida gitu. Emang Nida, ya pokoknya Nida tuh emang kayaknya gak pantas gitu buat bahagia kayak orang-orang lain. Ya, baik. Jadi intinya ini Mbak Nida ini merasa bahwa karena dengan kejadian yang ada tadi, karena Mbak meninggal, terus juga belum mendapatkan pekerjaan seperti itu yang membuat seperti semua beban kenapa sih ke saya gitu ya. Nah, lalu selama Mbak Nida merasakan seperti itu, pernah berpikiran nggak sih bahwa kunci dari kebahagiaan dalam artian manusia bisa bahagia itu cuma dalam hal itu gitu, dalam harus memenuhi ya pekerjaan, ya tadi kuliah seperti itu. Ya kalau menurut Nida sih arti dari kata bahagia ya nggak cuma kerjaan aja gitu, banyak hal lain yang menurut Nida bisa merasakan bahagia. Ya contohnya kayak bisa berkumpul bareng gitu sama keluarga setiap hari, makan bareng, terus ketemu ngobrol gitu sama keluarga, ngumpul-ngumpul. Itu menurut Nida juga udah termasuk perasaan bahagia Nida gitu, selain dalam hal pekerjaan. Iya, bagus ya. Jadi Mbak Nida juga tidak menutup kemungkinan bahagia itu maksudnya bahagia itu bisa datang dari
beberapa hal gitu, tidak semestinya karena bekerja, karena ini seperti itu. Sudah cukup bagus sih, jadi Mbak Nida juga berpikir bahwa ya kebahagiaan bukan dari situ kok, cuman saat ini tinggal dari Mbak Nidanya ingin mewujudkan kebahagiaan itu di dalam artian mencapai kebahagiaan Mbak Nida ini di mana, seperti yang misalnya yang mungkin tadi Mbak Nida merasakan bahwa kenapa sih beban itu sampai ke saya terus gitu, kenapa saya tidak bahagia, misalnya kayak gitu. Bisa juga ketika Mbak Nida mampu mengambil dari sisi positifnya kan, misalkan mungkin ini sebagai pendewasaan diri seperti itu ya. Iya baik. Dari yang dialami oleh Mbak Nida ini, pernah nggak sih Mbak Nida sampai ada di posisi terendah dalam artian pernah merasakan putus asa tidak? Sih pernah. Jadi kalau boleh tahu titik terendah atau putus asanya sampai gimana sih? Dulu kita tuh pernah sampai merasa putus asa banget ya. Itu benar-benar kayak di titik terputus asanya Nida gitu ya. Pas awal-awal banget Nida lulus sekolah kan gitu, terus Nida punya keinginan buat kuliah kan, Nida sampein ke orang tua. Nah di situ kan orang tua kayak ngomong nggak mampu buat nyekolahin Nida lagi gitu. Nah di situ tuh Nida kayak ngerasa, ya Allah kok kayak gini banget ya. Nida kan punya keinginan buat lanjutin sekolah kan gitu, buat ngejar cita-cita Nida juga, tapi malah nggak bisa dilanjutin. Terus sampai akhirnya Nida tuh kayak bener-bener nggak mau ngurusin ibu lagi ya gitu, nggak mau bantuin ibu kerja, nggak mau bantuin beres-beres rumah gitu. Pokoknya kayak ngambek aja gitu sama mereka. Soalnya kan apa yang Nida pengen nggak bisa dicapai gitu karena keadaan ekonomi gitu. Ya baik. Nah menurut Mbak Nida saat ini gitu, Mama kalau boleh tahu Mbak Nida berada di masa itu dalam artian di titik terendah Mbak Nida, yaitu sampai putus asa, sampai yang nggak mau bantuin ibu, sampai ya udahlah pokoknya males gitu ya. Itu dalam rentang berapa lama? Mungkin seminggu. Ya 1 minggu ini apa ya, bukan waktu yang cepat dalam artian sebentar gitu ya, itu juga sudah cukup lama gitu ya. Nah apa sih yang membuat Mbak Nida akhirnya bisa bantuin orang tua lagi gitu kan? Pasti kan ada dorongan dari diri Mbak Nida juga kan? Itu bagaimana? Iya kan, soalnya setiap hari kan ibu kerjanya ngejahit tenda gitu kan Mbak. Nah dari situ kan Nida ngeliatin kok ibu aja yang sakit-sakitan gitu, yang nggak sehat betul kayak Nida bisa bekerja keras gitu buat bantu keuangan keluarga gitu, ngejahit tiap hari sampai malam. Terus kan dia ngerasain sakitnya juga, tapi dia lawan gitu, dia bisa gitu ngerjain, nyelesain pekerjaannya. Nah sedangkan Nida orang yang sehat, pulih, tapi kok malah ngeluh karena keinginan Nida yang nggak bisa diturutin gitu sama mereka. Ya jadi Nida merasa sebagai anak kayak gini banget ya, kenapa aku jadi beban mereka gitu. Terus Nida merasa kasihan, merasa iba gitu sama ibu, sama bapak. Ya udah akhirnya ya
sedikit lah gitu ngebantuin pekerjaan rumah lagi, terus ngebantuin ibu orang tua juga. Iya. Tadi kan sempat tidak membantu orang tua seperti itu karena tadi ketika ingin kuliah seperti itu, terus tidak bisa dicapai seperti itu ya. Nah, pastikan ada apa ya, orang tua juga pasti merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh anaknya seperti itu. Nah, dari orang tua Mbak Nida sendiri ketika dalam rentan 1 minggu itu bagaimana? Ya, orang tua Nida sih ngebiarin aja, soalnya kan mereka tahu kalau keinginan Nida itu emang nggak mampu gitu buat mereka, jadi ya udah ngebiarin buat Nida ngambek. Ya mungkin sesekali dia marahin Nida, tapi marahin itu nggak kayak nasihatin gitu, nggak kayak marahin bener-bener nyalahin keinginan Nida gitu. Nah, ketika orang tua sampai marah ke Mbak Nida itu, yang dilakukan Mbak Nida apa? Nida pasti nangis, terus diam di kamar, ya udah mendengarin mereka marah-marahin Nida, ngomongin Nida. Ya udah, Nida nggak bisa ngelawan mereka juga, soalnya kan tahu sendiri lah kalau orang tua dilawan kan nanti makan panjang gitu. Baik, jadi apa yang dilakukan Mbak Nida juga dalam artian Mbak Nida juga masih menyadari bahwa orang tua marah pun karena ya memang ada sebabnya, karena memang kenyataannya juga begitu ya. Jadi supaya anaknya juga paham akan keadaan seperti itu kan. Jadi dari Mbak Nida sendiri pun sudah baik dalam artian tidak berusaha untuk melawan seperti, karena yang Mbak Nida juga maksudnya masih memikirkan ketika kita melawan orang tua kan pasti akan berkepanjangan seperti itu. Nah, ketika tadi di posisi terendahnya Mbak Nida, ada nggak sih support dari luar dalam artian dari teman dekat ataupun dari siapa selain keluarga seperti itu? Soalnya kan Nida nggak ada pacar, terus nggak punya teman dekat juga kan, jadi emang bener-bener Nida tuh sendirian gitu, nggak ada yang nguatin Nida pas Nida lagi butuh orang lain. Jadi berarti Mbak Nida ini untuk bisa bangkit pun ya dari diri Mbak Nida sendiri seperti itu. Iya, baik. Jadi sebenarnya Mbak Nida juga sudah dalam artian mampu bertahan di permasalahan Mbak Nida. Ketika Mbak Nida memiliki masalah, tapi Mbak Nida juga berusaha untuk mencari jalan keluarnya, untuk mencari gimana sih caranya untuk saya bangkit seperti itu. Dan sampai akhirnya tadi Mbak Nida juga Mbak Nida sampai sempat tidak mau membantu ibu seperti itu, dan akhirnya Mbak Nida juga sadar bahwa kayaknya nggak bisa terus-terusan kayak gini nih seperti itu ya. Jadi Mbak Nida juga membantu orang tua lagi seperti itu ya. Iya Mbak, kadang saya juga mikir tuh, mungkin masalah yang datang di kehidupan Nida tuh bisa buat jadi pelajaran kan buat Nida, buat kayak bisa bikin Nida lebih mandiri lagi. Terus ya mungkin ini yang namanya jalan menuju ke pendewasaan awal ya, soalnya kan Nida sekarang udah bukan anak SMA lagi Ya, jadi benar ya Mbak Nida. Jadi apa yang dipikirkan Mbak Nida juga ini sudah cukup baik gitu ya, dalam artian Mbak Nida menganggap bahwa kejadian ini pun menjadi proses pendewasaan diri supaya Mbak Nida menjadi mandiri seperti ya, lalu menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah seperti itu ya.
selalu berpikir positif juga. Iya mbak, kadang Nida juga sekarang lagi mikir kan, kalau lagi sendirian gitu Nida suka mikir ya udahlah gitu, yang udah mah udah, bahkan juga gak bakalan bisa sama Nida lagi gitu. Jadi ya yang menurut Nida bahagia sekarang Nida pertahanin gitu. Sekarang masih ada ibu juga, jadi sekarang Nida bisa buat berpikir kalau Nida tuh bisa bahagia meskipun Nida harus ditinggalin sama orang-orang yang Nida sayang, ada umur juga. Terus Nida juga ditinggalin sama teman-teman kan tadi yang nggak tahu kemana yang komunikasinya. Jadi sekarang Nida ya udah buat sendiri aja bahagianya gitu, mikirin bahagianya, terutama buat orang tua juga. Ya, jadi baik ya. Jadi Mbak Nida juga sekarang sudah bisa merubah pola pikirnya, dalam artian bahagia itu tidak hanya satu hal gitu. Dalam artian di sini juga masih ada ibu, masih ada orang tua gitu kan, walaupun ya mungkin sudah tidak ada, ya memang karena semua orang juga pasti akan ada saatnya meninggalkan dunia seperti itu ya. Jadi ya kita sebagai yang masih ada ya mengikhlaskan seperti itu, itu juga sudah Mbak Nida lakukan seperti itu. Dan Mbak Nida juga sudah berusaha untuk berpikir positif, lalu tadi tetap mempertahankan apa yang membuat Mbak Nida bahagia seperti itu. Jadi Mbak Nida juga berpikiran bahwa ya semua orang juga berhak bahagia seperti itu ya. Iya, baik. Sudah cukup bagus apa yang dilakukan Mbak Nida ini, dalam artian tadi walaupun dengan permasalahan yang ada, yaitu karena kesepian, karena tadi tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat sharing, teman pun ya karena sudah dengan kesibukannya masing-masing akhirnya hilang kontak seperti itu ya. Terus juga Mbak Nida sampai merasa yaitu merasa sendiri dan merasa tidak ada yang ingin mendengarkan seperti itu. Tapi Mbak Nida juga mampu mengubah pola pikir Mbak Nida bahwa ya mungkin masalah ini ada untuk proses pendewasaan diri, proses untuk membuat diri Mbak Nida lebih mandiri lagi dan lebih kuat dalam menghadapi masalah seperti itu. Iya, baik. Lalu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ini Mbak, kan tadi Nida udah bilang kalau Nida tuh sekarang di rumah lagi nggak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain. Jadi Nida bingung mau ngisi waktunya tuh buat apa gitu. Ya, tadi kan Mbak Nida juga bilang kalau ibu kan menjahit. Nah, Mbak Nida apakah tidak dalam artian ikut membantu ibu menjahit seperti itu bagaimana? Soalnya kan Nida nggak bisa ngejahit juga, jadi paling kalau ngebantu ibu juga ya sekedar potong-potong aja gitu. Lalu sebenarnya Mbak Nida ini minatnya di mana sih gitu? Kalau Nida sendiri itu nggak minat sama ngejahit, jadi Nida minatnya sebenarnya Nida tuh pengen jadi pramugari gitu Mbak. Jadi ya kalau buat masalah ngejahit Nida kurang suka gitu. Iya, jadi kurang suka dalam artian. Nah tadi kan Mbak Nida juga ingin jadi pramugari gitu ya. Nah terus apa yang dilakukan Mbak Nida kayak untuk mencapai keinginan Mbak Nida itu? Dulu waktu sekolah kan ada guru juga yang kenalin Nida gitu ke sekolah-sekolah yang pramugari gitu kan, kayak sekolah penerbangan. Nah tapi kalau mau ke sekolah penerbangan itu katanya biayanya cukup gede kan. Terus kalau misalkan udah ikut sekolah terus udah lulus juga, nah itu belum tentu kita tuh bisa langsung kerja di penerbangannya itu. Nah jadi orang tua tuh kayak nggak setuju gitu, nggak
ngerestuin kalau Nida tuh pengen melanjutin keinginan Nida buat jadi pramugari. Ya udah, jadinya sekarang Nida nggak tahu mau kuliah juga nggak ada biaya kan. Pokoknya sekarang Nida tuh lagi bingung aja gitu Mbak, soalnya lagi nggak ada kegiatan, mau bantuin ibu juga nggak bisa ngejahit. Jadi Iya, baik. Lalu kalau ibu ini kan menjahit. Nah, Mbak Nida ini pernah nggak sih kayak memposting hasil jahitannya ibu atau gimana gitu? Dalam artian, ya bisa kan kita menjual dari hasil jahitan ibu gitu kan? Mungkin kan ibu menjahit karena ada orang yang menjahit ibu, bukan yang membuat baju lalu dijual seperti itu atau bagaimana? bukan, jadi ibu tuh kayak ngejahit tenda gitu loh Mbak. Tenda yang misalkan ada bosnya itu nanti ngasih bahan tendanya ke tukang jahit khususnya itu. Nah, nanti ibu saya itu dapat dari saudara saya, misalkan saudara saya dapat bagian 30 tenda, dan nanti sebagiannya dikasihin ke ibu. Kalau saudara sayanya 20, nanti ibunya 10 gitu. Jadi bukan kayak ngejahit pakaian terus nanti dipasarin ke pasar gitu. Jadi kan mau posting-postingnya juga nggak bisa kan, soalnya itu dari orang lain masih. Iya, kadang Nida juga suka mikir tuh, kan kalau misalkan apa sih namanya, kain bekas jahitan tendanya itu suka ada sisa. Nah, Nida suka mikir, kenapa sih kalau kain sisa itu nggak dijadiin kayak daster, kain perca gitu Mbak? Iya kan Mbak? Iya, Nida suka mikir tuh, kayaknya bisa tuh kain perca itu bisa dijadiin daster gitu. Nanti mungkin kapan-kapan Nida mau minta diajarin juga sama ibu caranya ngejahit gimana biar bisa dijadiin daster juga kain perca lebihan jahitnya. Iya, sudah cukup bagus sih sebenarnya. Jadi Mbak Nida juga bisa memanfaatkan sisa dari kain tenda tadi gitu ya, jadi dibikin dasarnya sudah cukup baik sih sebenarnya. Jadi tinggal dijalankan saja gitu kan, seiring dengan berjalannya waktu yang Mbak Nida belajar menjahit ke ibu gitu kan, yang nantinya menghasilkan produk terus nanti juga dijual gitu, misalkan ke teman-teman atau ke tetangga seperti kan, bisa menghasilkan uang seperti itu sih sudah cukup bagus. Nah, sampai sekarang ada yang ingin disampaikan lagi? Udah sih itu aja. Iya, baik. Jadi dari awal kita ngobrol, dari awal pembicaraan kita itu yang dari awal Mbak Nida ini merasa kesepian karena kehilangan tadi Mbak, lalu juga ibu sakit gitu kan, jadi ditambah Mbak meninggal jadi drop seperti itu. Terus Mbak Nida ini membutuhkan teman curhat, membutuhkan teman sharing, tapi tidak ada tempat seperti itu ya. Jadi Mbak Nida juga merasa sendiri gitu, merasa sedih ya, sampai Mbak Nida tadi merasa tidak berhak bahagia, lalu juga sampai pernah ada di titik putus asa seperti itu. Tapi Mbak Nida juga sudah cukup baik, sudah mampu bangkit, sudah mampu merubah pola pikirnya seperti artian enggak kok, aku juga bisa bangkit gitu ya, aku juga bisa bahagia, aku juga berhak bahagia. Dan akhirnya sampai sekarang pun Mbak Nida bisa hidup seperti biasanya lagi gitu kan, dan lebih ikhlas seperti bilang tadi juga. Untuk pekerjaan juga di samping masih bisa daftar mungkin ke tempat pabrik-pabrik seperti itu, lalu juga Mbak Nida juga tadi bisa memanfaatkan
kain perca gitu dijadikan daster seperti yang nanti juga dijual seperti itu sudah cukup baik apa rencana Mbak Nida ke depannya seperti itu ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, Mbak Nida juga menjadi orang yang lebih baik lagi, selalu berpikir positif, dan benar apa yang dikatakan Mbak Nida tadi bahwa semua orang juga berhak bahagia. Mbak Nida juga berhak bahagia, kita semua juga berhak bahagia seperti itu ya Mbak Nida. Iya, ya baik. Kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin cukup sampai di sini ya Mbak Nida. Baik, untuk pertemuan selanjutnya atau apabila Mbak Nida ingin cerita lagi boleh ke saya, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kontak saya terlebih dahulu dan kita janjian di waktunya seperti itu ya Mbak Nida. Nanti saya kasih nomornya seperti itu ya. Ya baik, terima kasih Mbak Nida sudah bersedia hadir dan mempercayai saya untuk menjadi tempat cerita Mbak Nida gitu kan. Lalu juga ya sudah bersedialah cerita banyak dengan saya seperti itu ya. Semoga apa yang diharapkan Mbak Nida juga tersampaikan ya. Mbak Nida juga makasih banget buat Mbak udah mau dengerin cerita Nida, udah mau jadi teman curhat Nida. Nanti kalau misalkan Nida ada masalah atau lagi pengen cerita apa-apa, Nida pasti langsung kembali ke sini. Siang Mbak. Sama-sama. Ya mungkin sekarang cukup sekian ya. Ya terima kasih. Udah pulang dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.